Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mendiskusikan tentang jenis-jenis penilaian dalam pembelajaran IPS-MI. Baiklah, slide ini disusun oleh catatan Faujit. Kompetensi dasar yang harus dikuasai adalah mahasiswa memahami jenis-jenis penilaian dalam pembelajaran IPS-MI. Kemudian indikatornya adalah menyebutkan pengertian, lingkup, fungsi, dan tujuan penilaian dalam pembelajaran IPS-MI, menjelaskan jenis-jenis dan pelaksanaan penilaian dalam pembelajaran IPS-MI, dan menjelaskan prinsip dan prosedur penilaian di dalam pembelajaran IPS-MI, merinci kualitas penilaian dalam pembelajaran IPS-MI, mengurutkan langkah-langkah penyusunan kisi-kisi penilaian, menganalisis kelemahan dan keunggulan dari masing-masing jenis penilaian. Mengapa materi ini penting? Yang pertama karena kita semua adalah guru atau calon guru MI. Yang kedua adalah sebagai guru, mengadakan penilaian hasil belajar wajib bagi siswa. Oleh karena itu, perlu memahami dan mampu melaksanakan penilaian hasil belajar siswa-siswi MI dalam mata pelajaran IPS. Penilaian pembelajaran IPS-MI, pengertian, lingkup, fungsi, dan tujuan. Pengertian: penilaian adalah proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Itu adalah penilaian. Prosesnya dalam bentuk interpretasi yang diakhiri dengan judgement. Lingkup, sesuai dengan judulnya, maka lingkup penilaian adalah hasil belajar siswa-siswi MI. Kegunaan dan fungsi penilaian dalam proses pembelajaran IPS. Yang pertama adalah memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui kekuatan dan kelemahannya dalam proses pencapaian indikator. Yang kedua, memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami peserta didik sehingga dapat dilakukan remedial dan pengayaan. Yang ketiga, umpan balik bagi guru dalam memperbaiki metode, pendekatan, kegiatan, dan sumber belajar yang digunakan. 4. Sebagai input atau masukan bagi guru untuk melakukan perbaikan dalam merancang kegiatan belajar mengajar. Memberikan informasi kepada orang tua dan komite sekolah tentang efektivitas pendidikan. Memberi umpan balik bagi para pengambil kebijakan atau stakeholders dalam mempertimbangkan konsep penilaian kelas yang baik untuk digunakan. Tujuan penilaian: mendeskripsikan kecakapan belajar siswa-siswi, mengetahui proses pembelajaran di madrasah, menentukan tindak lanjut hasil penilaian, dan bahan pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Penilaian pembelajaran IPS-MI, jenis, teknik, dan pelaksanaan. Nah, jenis penilaian IPS-MI ini ada dengan pendekatan informal dan pendekatan formal. Penggunaannya dalam PBM atau proses belajar mengajar. Ada hasil penilaian digunakan untuk penempatan, tes formatif, diagnostik, dan sumatif. Ini jelasnya seperti ini. Tes formatif ini adalah penilaian pembelajaran yang dilaksanakan di akhir program pembelajaran untuk melihat tingkat keberhasilan proses pembelajaran. Yang tes sumatif, penilaian pembelajaran yang dilaksanakan pada akhir unit program, yaitu akhir catur bulan atau akhir semester dan akhir tahun. Tujuannya adalah untuk melihat seberapa jauh tujuan kurikuler dikuasai siswa-siswi. Sedangkan tes diagnostik, penilaian pembelajaran yang bertujuan untuk melihat kelemahan-kelemahan siswa serta faktor-faktor yang menyebabkannya, mendiagnosa. Selektif adalah penilaian pembelajaran yang bertujuan untuk keperluan seleksi. Penempatan, penilaian pembelajaran yang bertujuan untuk mengetahui keterampilan prasyarat yang diperlukan bagi suatu program belajar dan penguasaan belajar seperti yang diprogramkan. Nah, ada beberapa teknik penilaian teman-teman di sini. Yang pertama adalah ada teknik tes, ada teknik
non-tes. Teknik tes terdiri atas tes lisan, tes tulis, dan tes tindakan. Teknik non-tes terdiri atas checklist, studi kasus, sosiometri, skala, kuesioner, dan observasi. Teknik tes tes tulis sendiri terdiri atas tes IC, objektif. Nah, tes objektif inilah yang sering digunakan biasanya. Ada benar salah, ada menjodohkan, melengkapi, pilihan ganda, dan seterusnya. Jadi, pilihan-pilihan ini disesuaikan dengan kurikulum yang berkembang. Misalnya di dalam kurikulum 2013, tentu agak jarang digunakan yang tes seperti ini, tapi yang sering digunakan itu adalah observasi dan lain sebagainya, tes performance dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya pelaksanaan penilaian. Cara yang digunakan dalam menentukan derajat keberhasilan hasil belajar sehingga kedudukan siswa-siswi dapat diketahui apakah telah menguasai indikator atau belum. Nah, beberapa cara dalam pelaksanaan penilaian diantaranya adalah menggunakan sistem huruf. A itu sempurna, B baik, C sedang, D kurang, E gagal. Cara kedua menggunakan standar 4 atau 4, 3, 2, 1 dan seterusnya. Prinsip dan prosedur penilaian. 1. Merumuskan atau mempertegas indikator. 2. Mengkaji kembali materi pengajaran berdasarkan kurikulum dan silabus pembelajaran. 3. Menyusun alat penilaian baik tes maupun non-tes. Mempergunakan hasil penilaian dalam pembelajaran sesuai dengan indikator. Kualitas alat penilaian. Yang pertama adalah valid, reliable, mendidik, berorientasi pada kompetensi, adil dan objektif, terbuka, berkesinambungan, menyeluruh dan bermakna. Ya, tentang hal ini, kelemahan dan keunggulan jenis-jenis penilaian. Nanti ada tes lisan, keunggulannya dan kelemahannya ada. Kemudian tes tulis, tes IC, nanti teman-teman silahkan baca sendiri ya. Tes objektif, dan terima kasih.